Sebelumnya di sini saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang dari LGBT itu sendiri. Sebenarnya LGBT ini merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Sebelum adanya istilah ini sudah ada istilah sebelum LGBT, yaitu sebuah frase yang disebut sebuah komunitas gay. Namun LGBT ini dianggap lebih mewakili perasaan para pengidap seksualitas yang lebih kompleks lainnya. Istilah ini keluar tahun 1990-an, di mana pencetusnya adalah di negara Amerika Serikat. Lalu kebanyakan kelompok dan komunitas media yang berbasis identitas sosialitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara yang berbahasa Inggris lainnya juga mengatasnamakan LGBT. Dewasa ini LGBT sudah menjadi sebuah komunitas yang besar. Sebuah komunitas yang besar sehingga dapat dikatakan perkembangan yang sangat pesat. Dan juga dari sebuah perkumpulan sebuah komunitas sendiri, LGBT ini sudah menjadi sebuah gerakan sosial kemasyarakatan. Terlebih di negara-negara bagian barat. Saat ini LGBT telah mulai merambah dalam berbagai unsur kehidupan, dari mulai yang paling sederhana. Campaign gerakan ini banyak dilakukan di sosial media. Bahkan di Amerika Serikat sendiri dalam banyak sekali film-film yang menceritakan tentang gimana sih para LGBT atau pengidap seksualitas ini berstruggling mencari kebenaran dan juga mencari kebebasan seksualitasnya demi mempertahankan sebuah idealisme, yaitu bahwasanya semua manusia juga mempunyai hak yang sama termasuk dalam bidang seksualitas. Gerakan LGBT ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas karena dari tahun ke tahun sebuah gerakan dari LGBT ini tidak akan pernah padam karena pengidapnya yang selalu bertambah, dan juga sebuah gerakan sosial yang selalu membuat gebrakan-gebrakan seperti di negara Jerman, di mana demonstrasi mengenai LGBT ini hampir dilakukan setiap minggu. Bahkan di Indonesia sendiri mulai berkembangan dari pengidap LGBT ini sudah mulai mempromosikan dirinya melalui media-media sosial. Ada beberapa pokok penting berdasarkan analisis dari demonstrasi dan gerakan-gerakan sosial masyarakat LGBT, khususnya di negara yang memang sangat masif memperjuangkan identitasnya. Pokok pertama munculnya gerakan pro terhadap LGBT adalah dengan adanya semangat dalam memperjuangkan komunitas LGBT untuk mendapatkan hak dan kesetaraan hak asasi manusia berdasarkan resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT yang menyatakan bahwa setiap manusia itu dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi tentang pengakuan atas hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Di lain hal, juga persoalan yang menimpa masyarakat LGBT adalah diskriminasi. Bukan hanya tuntutan legalisasi bagi masyarakat LGBT, tuntutan terhadap kebijakan yang jelas untuk perlindungan bagi minoritas LGBT menjadi isu yang sangat hangat untuk diangkat gitu dalam demonstrasi atau gerakan-gerakan sosial lainnya. Perlakuan-perlakuan buruk terhadap minoritas LGBT dirasa harus mendapat perlindungan yang pasti dari pemerintah. Lalu persoalan lainnya yang menjadi dasar gerakan ini muncul itu mengenai pengakuan pernikahan sesama jenis juga menjadi tuntutan kaum LGBT dalam memperjuangkan haknya, sehingga mereka ini, orang-orang yang LGBT ini, menuntut ada kejelasan yang pasti antara hubungan keterikatan sesama jenis dan diakui oleh negara dan sah. Lalu selanjutnya, bagi gerakan yang kontra terhadap LGBT yang memang menyuarakan bahwa LGBT itu dilarang, ini pada umumnya didasari oleh latar belakang hukum dan filsafat yang dianut suatu negara atau budaya dan juga agama yang mereka anut. Ini tidak sesuai dengan kepercayaan, keyakinan moral yang memang mereka percayai, sehingga hal ini sangat bertentangan. Penolakan-penolakan yang seperti ini akan terus terjadi karena memang negara yang menganut hukum dan filsafat berketuhanan yang Maha Esa maupun
menjunjung nilai-nilai moralitas yang tinggi, ini sangat menentang sekali gerakan-gerakan LGBT. Gerakan LGBT ini sangat mengalami perkembangan yang signifikan. Diketahui hingga saat ini, paham terhadap gerakan ini telah berkembang di banyak negara di dunia, seperti halnya di Amerika Serikat, di mana sebagai negara yang lahirnya gerakan LGBT yang sifatnya besar-besaran. Di negara ini, masyarakat telah terbiasa hidup berdampingan dengan paham yang satu ini. Pada awalnya, memang negara ini menganggap peristiwa homoseksual sebagai sesuatu yang ilegal dan disebutkan dalam Immigration and Nationality Act of 1952, dan hal tersebut berlangsung sampai tahun 1991. Pergerakan komunitas ini di negeri Paman Sam cukup memakan waktu yang lama, pengakuan masyarakat luas, dan pemerintah tidak lantas dengan mudah didapatkan. Namun, hingga saat ini, paham tersebut mulai berani menunjukkan pergerakannya dalam upaya mereka mendapatkan persetujuan dari halayak. Untuk itu, belum banyak perkembangan yang didapatkan gerakan LGBT ini di Indonesia karena kaitannya dengan fenomena homoseksual yang dipandang sebagai sesuatu yang kontroversial. Legalitas LGBT. Legalitas LGBT yaitu seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Perkumpulan ini ditandai oleh bendera warna-warni dan diperkenalkan di era 90-an. Legalitas LGBT di Indonesia. Apakah aktivitas sesama jenis itu legal? Legal bukan berarti tindakan kriminal, kecuali di Provinsi Aceh. Dan transseksual, transgender boleh mengubah jenis kelamin tapi dengan syarat tertentu. Pengakuan pasangan sesama jenis itu tidak diakui, atau mengadopsi anak oleh pasangan sesama jenis itu juga tidak diakui. Dan karir militer juga itu tidak diakui. Perlindungan dari diskriminasi terbatas atau hanya untuk ujaran kebencian. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan yang berlintas busana yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual, pribadi dan non-komersial dan di kalangan orang dewasa. Akan tetapi, hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. LGBT dalam perspektif norma dan HAM. HAM, hak asasi manusia, merupakan sederet hak yang dimiliki oleh manusia dan harus dihargai serta dihormati oleh manusia lainnya. Kemudian norma sendiri merupakan aturan tidak tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa manusia bagi mereka yang percaya terhadap norma tersebut. Norma merupakan hal yang sudah ada lama di masyarakat dan masyarakat telah lama beriringan dengan norma dalam kehidupannya. Norma sendirilah yang menciptakan pola pikir masyarakat dan membentuk pola pikir masyarakat serta menciptakan istilah-istilah seperti istilah lumrah, istilah etis, dan istilah wajar. Normalah yang berperan dalam pemunculan istilah-istilah tersebut di masyarakat. Keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang LGBT. LGBT sendiri dalam perspektif norma kehidupan memandang LGBT sebagai hal yang tidak wajar dan tidak etis. Hal tersebut juga merupakan peristiwa yang kontroversial. Peristiwa homoseksual ini dipandang sangat tidak wajar karena di masyarakat sendiri telah tercipta sebuah pola pikir yakni suatu pasangan haruslah terdiri dari dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda. Namun dengan adanya paham LGBT ini yang merusak pola pikir masyarakat tersebut dan melangkahi pola pikir masyarakat tersebut menciptakan sesuatu yang pemikiran yang tidak wajar di masyarakat sendiri dan masyarakat cenderung menentang dan tidak setuju dengan adanya paham LGBT ini. Dalam norma kehidupan, LGBT merupakan hal yang tidak sopan dan tidak terpuji. Kemudian hal ini juga sangat ditentang oleh norma-norma lain yakni seperti norma agama serta norma asusila. Dalam norma agama sendiri telah dijelaskan bahwa memang tidaklah dilegalkan adanya LGBT atau homoseksual ini. Kemudian begitupun juga dengan norma asusila yang tidak merestui adanya paham LGBT seperti ini. Kemudian dalam perspektif HAM, untuk LGBT ini merupakan suatu bentuk upaya ekspresi diri dari manusia, di mana manusia yang bebas untuk menentukan pilihan hidupnya dan berekspresi. Untuk itu LGBT ini dipandang sebagai suatu yang lumrah dan
wajar dalam mata hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga menjadi dasar bagi aksi pergerakan legalisasi paham LGBT ini di berbagai negara di dunia. Apabila kita melihat dari sudut pandang HAM, memanglah LGBT ini merupakan suatu hak yang dimiliki manusia dalam mengekspresikan dirinya dan menentukan pilihan hidupnya. Namun apabila disinggungkan dengan norma kehidupan, LGBT ini merupakan hal yang kontroversial dan sangat tidak terpuji. Begitulah apabila LGBT disinggungkan dengan norma kehidupan dan dengan HAM. Maka dari itu, kesimpulan yang kami dapat dari materi yang kami sampaikan dalam video ini, LGBT merupakan sebuah gerakan sosial yang memenuhi beberapa unsur gerakan sosial seperti adanya massa, adanya ideologi, dan adanya tujuan yang menggerakkan orang-orang tersebut untuk dapat mencapai tujuan mereka. LGBT ini merupakan paham yang memang terbilang baru bagi Indonesia sendiri, karena di Indonesia juga kebetulan belum ada kebijakan yang menyinggung atau melegalkan adanya LGBT ini. Namun, dewasa ini telah banyak pergerakan LGBT yang dengan berani dan terang-terangan dalam upayanya mereka untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang melegalkan kegiatan-kegiatan LGBT tersebut. Untuk itu, LGBT dapat kita sebut sebagai gerakan sosial dan bersinggungan dengan kehidupan politik di Indonesia.